kita balik sebentar ke sistem kapitalis liberalisme yang tadi disebut oleh Buya Anwar Abbas. Inilah yang kita dengung-dengungkan, bahwa siapapun nanti tahun 2024 yang saat ini dietalasekan ada mungkin 10 calon gitu ya, kita challenge mereka itu, challenge benar-benar kita tantang mereka itu. Apakah kalau nanti mereka jadi, apakah persis seperti 6 presiden kemarin, mulai dari Pak Jokowi mundur sampai Pak Soeharto, tetap kapitalis liberalisme yang dipakai, atau pakai sosialis liberalisme? Itu yang kita mau challenge. Jadi apakah masih pakai upper of pyramid? Upper of pyramid ini ya, kalau piramid itu ada dua nih, piramid di atas itu ada dua. BUMN itu adalah kapitalis sosialisme gitu ya, di atas juga elit juga BUMN gitu ya. Kemudian kaum oligarki adalah kapitalis liberalisme. Jadi itu di kiri ada sosialis kapitalisme yang BUMN, di kanan ada oligarki. Ini udah mau zamannya SBY, mau zamannya Soeharto, zaman Jokowi, itu yang dimainkan yang di atas terus gitu ya. Pertanyaannya adalah, kita challenge nih teman-teman yang di etalase politik 2024 yang saat ini menari, yang lagi nyari panggung gitu ya. Apakah dia mau masih pakai ini atau punya yang baru? Itu yang kita mau challenge. Punya yang baru artinya kembali ke pelajaran The Winner Takes All. The Winner Takes All itu bukunya di awalnya tadi cerita tentang anak muda yang kaya lebih sedikit karena yang tua sudah lebih menang. Yang kedua seperti sistem dolarisasi tadi, di mana currency dolar asal dipakai dimanapun, sebuah keluarga yang di Basel itu mendapatkan benefit. Pertanyaan dia di buku tersebut, si pengarangnya nanya, dengan adanya sistem yang lama ini, apakah kemiskinan hilang dari muka bumi? Apakah penyakit hilang dari muka bumi? Apakah tidak ada peperangan? Apakah tidak ada orang yang menderita? Jawabannya, masih banyak yang menderita. Indeks Gini yang kaya miskin makin melebar. Terus penyakit di mana-mana, ada biological warfare kemarin, dan sebentar lagi ada weather warfare atau climate warfare, ada perang cuaca. Ternyata tidak membuat dunia lebih baik. Kesimpulannya, the system doesn't work gitu ya. Untuk mensejahterakan dunia, old system itu doesn't work. Yang namanya kapitalis liberalisme itu doesn't work sebenarnya. Nah, di Indonesia kita itu lagi mencari sila kelima, yaitu menurut saya pribadi sih, sila kelima itu hilang, adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial itu hilang karena oligarki, karena BUMN. Bisa dibayangin kalau kita UKM mau buat ginkgo biloba untuk dicampur jahe gitu ya, ternyata import dari Koreanya harus perusahaan BUMN. Ya kapan UKM-nya menang? Karena proteksi BUMN ini. BUMN itu nggak kerja orangnya gitu ya, cuman memperkaya direksi BUMN, negara nggak kaya. Contohnya ada 800 BUMN di Indonesia, valuasinya sekitar 5.000 triliun, omsetnya cuma 2.000 triliun, padahal harusnya 1:1. Di mana-mana kalau asetnya 5.000 triliun, ya omsetnya 5.000 triliun. Dan BUMN Indonesia ini dibandingkan dengan GE, dibandingkan dengan Alibaba, dibandingkan dengan Alphabet, Google, nggak ada 1/10-nya. Dan jabatannya kementerian lagi. Jadi di sini kita mau mengingatkan bahwa kalau elitis kapitalis dan elitis sosialis ini tidak diubah, maka siapapun yang jadi nanti 2024, whoever, termasuk perpanjangan 3 kali masa jabatan, monggo saja, atau Gibran mau jadi juga monggo saja, atau Ganjar atau Anies, saya rasa tetap kapitalis liberalisme dan kapitalis sosialisme tetap pakai BUMN dan tetap pakai oligarki.